Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih-solihah kelas 3 Ibnu Yunus. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah ya. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan ya anak-anak. Dan tetap semangat untuk anak-anak yang belajar secara daring dan belajar tatap muka. Semoga Allah selalu memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kalian semua. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini Ustazah akan menjelaskan mengenai materi subtema 4 tema 7 ya anak-anak. Disimak baik-baik ya anak solih-solihah. Materi pertama adalah bahasa Indonesia anak-anak. Di sini ada beberapa bacaan yang akan kita baca bersama ya anak-anak. Yang pertama adalah mengenai perkembangan teknologi transportasi. Nah, di sini ada judul perkembangan teknologi transportasi. Transportasi digunakan manusia untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Adanya transportasi dapat memudahkan manusia melakukan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, alat transportasi terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Dahulu alat transportasi hanya menggunakan peralatan sederhana. Alat transportasi dahulu hanya memanfaatkan tenaga hewan atau manusia untuk menjalankannya. Sebagai contoh, transportasi darat berupa pedati dan delman. Pedati memanfaatkan tenaga kerbau, sedangkan delman memanfaatkan tenaga kuda. Transportasi air berupa perahu dayung berasal dari rakitan bambu memanfaatkan tenaga manusia. Transportasi udara berupa balon udara memanfaatkan panas api berasal dari hidrogen yang dibakar. Berbagai alat transportasi tersebut memerlukan waktu tempuh yang cukup lama. Seiring perkembangan teknologi, saat ini alat transportasi terus berkembang. Alat transportasi saat ini telah menggunakan berbagai mesin canggih untuk menjalankannya. Sebagai contoh, transportasi darat berupa sepeda motor, mobil, kereta api listrik, bahkan mass rapid transit atau MRT. Transportasi air berupa kapal layar, kapal motor, bahkan kapal selam. Transportasi udara berupa pesawat. Berbagai alat transportasi tersebut, baik darat, air, maupun udara, telah memanfaatkan mesin canggih. Semakin canggih alat transportasi, semakin cepat pula waktu tempuhnya. Nah, anak-anak, dalam bacaan ini ada 3 paragraf dan mempunyai 3 kalimat utama. 3 kalimat utamanya yang Ustazah beri garis hijau ya masing-masing paragraf. Kemudian dari masing-masing kalimat utama kita ambil ide pokoknya. Ide pokok ini merupakan isi dari satu paragraf. Ide pokok paragraf pertama adalah transportasi digunakan untuk melakukan kegiatan sehari-hari dan melakukan mobilisasi. Oleh sebab itu, transportasi mengalami perkembangan. Ini merupakan ide pokok pada paragraf 1. Kemudian, untuk ide pokok pada paragraf kedua, yaitu transportasi dahulu menggunakan peralatan sederhana, yaitu dengan memanfaatkan tenaga hewan dan tenaga manusia, namun membutuhkan waktu tempuh yang lama. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah mencari ide pokok pada paragraf ketiga ya, kemudian difoto, diserahkan ke Ustazah Aisyah. Selanjutnya, bacaan tentang perkembangan teknologi transportasi ojek. Nah, di sini dahulu masyarakat menggunakan sepeda sebagai transportasi utama. Sebagian besar masyarakat menggunakan sepeda sebagai transportasi pribadi. Seiring berjalannya waktu, sepeda menjadi transportasi umum bagi masyarakat. Sepeda sebagai transportasi umum ini biasa disebut ojek. Ojek sepeda ini dijalankan dengan cara membonceng penumpang. Akan tetapi, ojek sepeda masih terbatas pada waktu tempuh yang cukup lama dan jarak tempuh yang dekat. Seiring perkembangan teknologi, muncullah sepeda motor. Masyarakat mulai beralih menggunakan sepeda motor hingga perlahan meninggalkan sepeda. Akhirnya, ojek sepeda pun beralih menjadi ojek sepeda motor. Ojek sepeda motor dianggap memiliki waktu tempuh yang lebih cepat dan jarak tempuh lebih jauh dibandingkan ojek sepeda. Saat ini perkembangan teknologi semakin canggih hingga berimbas pada kinerja ojek. Biasanya penumpang harus datang ke pangkalan ojek saat akan menggunakannya. Saat ini ojek dapat dipesan secara daring tanpa perlu datang ke pangkalan ojek. Ojek secara daring ini dijalankan dengan cara penumpang memesan melalui gawai.
Lalu sopir ojek akan menjemput penumpang sesuai dengan tempat penumpang saat memesan. Ojek secara daring ini mendapat respon baik dari masyarakat. Ojek secara daring dianggap memberikan banyak kemudahan karena cepat dan praktis. Nah, kalimat utama pada masing-masing paragraf adalah kalimat yang Ustazah garis bawahi ya anak-anak. Kebetulan ini kalimat utamanya berada pada awal paragraf atau kalimat pertama. Jadi anak-anak, pada bacaan transportasi ojek ini mengalami sebuah perkembangan yang awalnya hanya dari sepeda biasa, kemudian beralih ke sepeda motor karena dianggap memiliki waktu tempuh yang cukup cepat dibandingkan sepeda. Namun orangnya harus datang ke pangkalan ojek. Nah, seiring perkembangan waktu lagi, ternyata sekarang ada cara untuk memesan ojek dengan cara daring yang biasa kita sebut dengan aplikasi Gojek. Selanjutnya, perkembangan teknologi pada perahu. Perahu termasuk transportasi air. Perahu dapat mengapung atau mengambang di air. Perahu dijalankan menggunakan berbagai alat. Berbagai alat untuk menjalankan perahu mengalami perkembangan dari masa ke masa. Dahulu, perahu dijalankan menggunakan alat berupa dayung. Dayung merupakan tongkat besar yang pipi dan ujungnya lebar. Perahu dijalankan dengan mengayuh dayung menggunakan tangan mengikuti arus air. Seiring perkembangan zaman, perahu mulai dilengkapi dengan alat berupa layar. Layar merupakan kain tebal yang dibentangkan pada tiang di atas perahu. Layar digunakan untuk menada angin agar perahu dapat berjalan mengikuti arah angin. Kini perkembangan teknologi semakin canggih hingga muncul perahu mesin. Perahu mesin dijalankan menggunakan alat berupa mesin. Perahu mesin membuat transportasi air menjadi lebih cepat dan hemat waktu. Akan tetapi, perahu mesin perlu menggunakan bahan bakar minyak untuk menjalankannya. Nah, dalam bacaan teknologi pada perahu ini juga mengalami perkembangan ya anak-anak dari masa ke masa, yang awalnya hanya perahu dayung, kemudian beralih ke perahu layar, dan yang terakhir menggunakan perahu mesin yang menggunakan mesin. Jadi waktu tempuhnya lebih cepat anak-anak. Pelajaran selanjutnya yaitu PPKN. Di sini kita akan membahas mengenai materi keberagaman ciri fisik. Nah, yang pertama ada jenis kelamin. Jenis kelamin itu laki-laki dan perempuan. Ukuran tubuh ini berupa tinggi, pendek, gemuk, kurus. Jenis rambut ini contohnya ikal, lurus, kerinting. Nah, dalam keberagaman ciri fisik ini, anak-anak kita harus saling menghargai dan tidak boleh membedakan antar ras ya, agar hidup semakin rukun dan bisa selalu bersatu, tidak menimbulkan permusuhan atau pertengkaran. Selanjutnya, keberagaman alat transportasi kesukaan. Di sini anak-anak mengetahui ya macam-macam alat transportasi. Ada pesawat, kereta api, mobil, kapal laut, bus, dan lain-lain. Masih ada beberapa juga alat transportasi ya anak-anak. Di sini selanjutnya keberagaman kegiatan dan kue kesukaan. Kegiatan itu bisa meliputi membaca, memasak, olahraga, dan menggambar. Kemudian kalau kue kesukaan itu bisa meliputi lapis legit, cookies, bika ambon, donat. Wah, lagi puasa ya, nggak boleh ngiler nih. Tetap semangat ya puasanya dan saling menghargai atas keberagaman yang ada. Pelajaran selanjutnya SBDP. Di sini Ustazah akan menjelaskan macam teknik pada karya dekoratif. Teknik pada karya dekoratif itu menggunakan teknik hias. Nah, teknik hias itu sendiri pada suatu karya dekoratif bisa memanfaatkan 3 teknik, yaitu teknik lipat yang dibutuhkan adalah kertas dan kain. Kemudian untuk teknik potong itu biasanya menggunakan cutter atau silet, gunting, pisau. Kemudian yang terakhir adalah teknik sambung atau teknik tempel untuk menempel ya. Biasanya menggunakan benang, lem, dan selotip. Selanjutnya, membuat prakarya kapal dengan menggunakan teknik potong, lipat, dan sambung ya. Anak-anak, pada tema sebelumnya sudah pernah kita praktekkan membuat prakarya perahu ya. Pelajaran selanjutnya adalah PJOK.
Menjaga keselamatan saat berenang. Nah, menjaga keselamatan saat berenang ini ada dua, untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Yang untuk diri sendiri meliputi menggunakan pakaian renang. Kenapa kok harus menggunakan pakaian renang? Karena kalau kita tidak menggunakan pakaian renang, biasanya pakaian baju bebas itu ditakutkan kita bisa tenggelam, karena pakaian bebas itu berat ya anak-anak, beda dengan pakaian renang yang ringan. Kemudian menggunakan kacamata renang agar mata kita bisa melihat ke dalam air dengan nyaman. Menggunakan pelampung bagi yang baru belajar berenang. Kemudian mendapat pengawasan orang dewasa. Jadi kalau kalian masih anak-anak berarti harus ada yang mengawasi kalian ya anak-anak, tidak boleh berenang sesukanya sendiri. Kemudian berenang di kolam anak karena masih anak-anak. Kemudian melakukan pemanasan dan pendinginan agar tidak terjadi kram atau cedera di dalam air yang mengakibatkan kalian bisa tenggelam. Yang terakhir, meminta tolong jika mengalami kesulitan saat berenang. Nah, cara menjaga keselamatan saat berenang untuk orang lain. Yang pertama, menjaga kebersihan air dan sekitar kolam renang. Makanya kita tidak boleh makan dan minum di kolam renang ya anak-anak, karena ini dapat mengganggu kebersihan air kolam renang. Meminta bantuan jika mengalami kesulitan. Memberikan pelampung atau ban kepada seseorang yang dikhawatirkan tenggelam. Mengikuti petunjuk dan aturan di kolam renang. Nah, ini penting ya anak-anak ya, yang harus kalian pahami sebelum berenang untuk menjaga keselamatan kalian dan orang yang ada di sekitar kalian. Pelajaran selanjutnya adalah MTK. Di materi MTK subtema 4 ini, Ustazah masih akan membahas mengenai keliling bangun datar. Nah, ini ada bangun datar yang A persegi panjang, yang B segitiga sama kaki, yang C bangun segi 5, dan yang D bangun segi 6. Nah, anak-anak, namanya keliling berarti adalah yang mengelilingi. Nah, di sini kita tahu bangun A adalah persegi panjang. Kelilingnya adalah 12 ditambah 9 ditambah 12 ditambah 9. Bagaimana cara menghitungnya? Tinggal dijumlahkan semuanya anak-anak. 12 tambah 9, 21. 12 tambah 9 lagi 21. Berarti 21 ditambah 21 adalah 42. Untuk bangun yang B, kalian silakan kerjakan sendiri ya. Kemudian untuk bangun yang C, perhatikan untuk bangun yang C adalah bangun segi 5. Nah, di sini bangun segi 5 ini memiliki sisi yang sama panjang, yaitu 9, 9, 9. Nah, caranya untuk mengetahuinya adalah keliling sama dengan 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9 sama dengan, atau dengan cara 5 dikali 9 anak-anak supaya cepat, karena ada 5 sisi, jadi tinggal 5 dikali 9. Berapa anak-anak 5 dikali 9? 45. Jadi jawabannya bangun yang C memiliki keliling 45 cm. Selanjutnya bisa kalian kerjakan keliling bangun B dan D ya anak-anak. Selanjutnya kita akan menghitung keliling pada bangun layang-layang berikut. Diperhatikan gambarnya ya. Di sini ada dua garis berwarna kuning yang memiliki panjang yang sama anak-anak. 22 itu adalah panjang yang atas dan 22 itu panjang yang bawah, memiliki panjang yang sama ya anak-anak. Kemudian sisi yang berwarna hijau yang atas itu bernilai 15 dan yang bawah juga bernilai 15 anak-anak. Jadi bisa ditulis keliling bangun layang-layang adalah 22 ditambah 15 ditambah 22 ditambah 15. Nah anak-anak, cara mudahnya adalah 22 ditambah 15 adalah 37. 37 ditambah 37 sama dengan 74. Jadi keliling bangun layang-layang berikut memiliki 74 cm. Contoh soal selanjutnya adalah keliling bangun segi 8. Nah, di sini hanya ada satu angka yaitu 8 cm anak-anak. Bagaimana cara menghitungnya?
Di sini ini ada bangun segi 8 yang mempunyai sisi sebanyak 8. Jadi tiap sisi itu panjangnya 8 anak-anak. 8 cm. Jadi kelilingnya adalah 8 ditambah 8 sebanyak 8 kali karena ada 8 sisi. Atau bisa juga dengan cara mengkalikan 8 dikali 8. 8 dikali 8 sama dengan 64 cm. Jadi kelilingnya adalah 64 cm. Bangun selanjutnya adalah bangun segitiga sama sisi. Nah, ini sisinya sama semua anak-anak. Jadi diberi tanda garis itu menunjukkan bahwa sisinya sama panjang. Nah, lingkaran merah itu terdapat garis yang menandakan bahwa panjang sisi-sisinya sama, yaitu 27. Jadi tinggal kita tulis anak-anak, keliling sama dengan 27 ditambah 27 ditambah 27, atau karena terdapat 3 sisi, jadi tinggal saja dikalikan 27 dikali 3. Hasilnya adalah 81 cm. Jadi hasilnya sama ya anak-anak, baik menggunakan cara ditambah atau dikali dengan banyak sisinya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai soal cerita. Sebuah segitiga sisi-sisinya 20 cm. Keliling segitiga adalah namanya segitiga, berarti gambarnya segitiga ya anak-anak, dan memiliki sisi yang 20 cm. Seperti pada gambar ini, bisa digambar seperti ini. Jadi kalau ada soal cerita, silahkan anak-anak gambar ya. Nah, kalau sudah digambar, baru kita bisa menulis. Kelilingnya adalah 20 ditambah 20 ditambah 20 sama dengan 60 cm, atau bisa kita tulis dengan cara 20 dikali 3 sama dengan 60 cm. Seperti itu ya anak-anak. Intinya kalau soal cerita harus digambar ya. Nah, anak-anak tahu tidak ini gambar bangun apa? Ya, betul. Ini adalah gambar bangun persegi panjang. Bangun persegi panjang itu mempunyai panjang dan lebar. Panjang itu adalah bagian atau sisi yang paling panjang, sedangkan lebar itu sisi yang pendek. Contoh soal ceritanya seperti ini. Sebuah kolam renang memiliki panjang 15 cm dan lebar 8 cm. Berapa keliling bangun datar tersebut? Nah, kalau ada soal cerita seperti ini, kira-kira bangun apa ya yang memiliki panjang dan lebar? Iya, betul. Bangun yang memiliki panjang dan lebar ini adalah bangun persegi panjang ya anak-anak. Jadi kolam renangnya berbentuk persegi panjang. Kalau ada soal cerita, silahkan digambar bangunnya ya anak-anak, supaya kalian tidak ngawang. Nah, ini ya gambar kolam renangnya, berbentuk persegi panjang, panjang 15 dan lebar 8. Seperti yang sudah Ustazah jelaskan pada slide sebelumnya, panjang itu adalah sisi yang paling panjang, sedangkan lebar adalah sisi terpendeknya. Jadi 15 ada di sebelah sini dan 8 ada di sebelah sini. Jadi anak-anak kelilingnya bisa ditulis 15 ditambah 8 ditambah 15 ditambah 8, atau dijumlahkan dulu 15 tambah 8 23 ditambah 23 sama dengan 46. Hasilnya sama ya anak-anak. Jadi kelilingnya adalah 46 cm. Baik anak-anak, sampai di sini dulu ya penjelasan dari Ustazah. Terima kasih, dan Ustazah mohon maaf jika banyak kekurangan. Ustazah akhiri dulu. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.